So let's begin. Nah, sekarang hari ini kita akan membahas, berdiskusi tentang critical thinking. Jadi ini adalah soft skill yang penting banget untuk dimiliki, especially when you are a student. You will need this all the time, gitu ya, untuk mendukung whatever it is that you do, whether you're just doing your school work atau Anda ingin nanti sebagai modal untuk bekerja, atau nanti ke depannya Anda ingin sekolah lagi, all of that you will need critical thinking. So critical thinking, thinking hard about thinking. Jadi part 1, the basics. Jadi apa sih yang dimaksud dengan critical thinking? Nah, di sini ada beberapa definisi yang cukup panjang. Mari kita bahas satu persatu. Oke. What is critical thinking? First of all, it is the art of analyzing and evaluating thinking with a view of improving it. Critical thinkers raise questions and problems, gather and assess relevant information, come up with a well-reasoned conclusion and solution, keep an open mind and challenge preconceived ideas, and are self-directed, self-disciplined, and self-monitored, and self-corrective. Nah, jadi seorang critical thinker atau orang yang bisa menggunakan critical thinking itu pasti dia punya beberapa karakteristik yang sudah disebutkan di sini. Pertama, they will analyze and then evaluate and then think about how to improve their interest. Jadi misalnya dia punya minat di bidang public policy gitu. Nah, cara dia melihat public policy yang currently ada itu adalah dia akan analyze what is currently the public policy, terus they will evaluate dan akan berpikir gimana cara mengimprove-nya. Nah, critical thinkers itu mereka juga open mind, dalam artian mereka tidak kaku banget gitu ya. Jadi misalnya mereka punya pandangan A dan mereka merasa pandangan selain A itu pasti salah. Nah, itu adalah orang yang close minded. Nah, seorang critical thinkers itu mereka open minded. Jadi mereka tidak tidak heran gitu ya kalau misalnya ada ide yang berbeda dari idenya mereka, dan mereka tidak reaktif juga kalau misalnya ada sesuatu yang berbeda dari apa yang mereka ketahui. Nah, meskipun mereka open minded, di sini mereka juga punya kemampuan untuk men-challenge preconceived ideas ya, karena tadi ya dia akan evaluate dan memikirkan gimana caranya untuk improve. Dan kalau misalnya kita adalah orang yang offended, misalnya pandangan kita atau ide kita itu di-challenge, then maybe we are not critical thinkers. Karena yang namanya challenge, ada orang yang beda pendapat terus men-challenge kita, itu adalah hal yang biasa ya. So that's we should not be fussed by that. Okay? Selain itu, critical thinkers juga mereka ini adalah orang-orang yang self-discipline, self-directed, dan juga self-monitor dan self-corrective. Jadi mereka punya ide dan pandangan sendiri gitu ya. Mereka punya prinsip sendiri yang dia itu tidak mudah diombang-ambingkan atau dipengaruhi orang lain, tapi tetap open-minded dan bisa menghormati pandangan yang berbeda dari pandangannya sendiri. Nah, lalu yang kedua di sini, critical thinker is disciplined thinking that is clear. Should use this one. That is clear, rational, open-minded, and informed by evidence. Nah, ini penting banget, terutama ketika sekarang Anda jadi student ya. Jadi when you want to cite an information or you want to use an information, then make sure there is evidence on it ya. Karena sangat mudah dewasa ini untuk menemui berbagai macam informasi yang tidak selalu valid gitu kan. So it is important for you to always get information with evidence. Jadi jangan sampai Anda kena hoax gitu ya, hoax, whatever. Nah, terus juga di sini Daniel Willingham mengatakan bahwa critical thinking itu ada 3 types of thinking. Dia terdiri dari reasoning, making judgments, dan juga problem solving. So that's the definition. Mari kita masuk ke pendekatan yang lebih aplikatif lagi. Jadi kenapa kita harus bisa berpikir secara kritis? Why we need to think critically? Well, thinking makes you act effectively in the world. Obviously ya, if you want to act effectively in the world, then you must think before you do anything.
Jadi jangan bertindak sebelum Anda pikirkan baik-baik terlebih dahulu, nanti kira-kira konsekuensi dari tindakan Anda itu apa ya. I think that's also what makes us different from other animals ya. Ya humans, manusia itu sebetulnya ya juga hewan juga gitu ya. Hanya saja bedanya kita punya kemampuan untuk berpikir rasional. Nah, that's why if you do something without thinking well about it, then that's not a characteristic of a human being. Jadi Anda harus pikirkan terlebih dahulu secara rasional sebelum Anda bertindak. Jadi thinking makes you act effectively in the world. And then thinking makes you win the battles you undertake, and those could be battles for good things. So if you think well or think critically, then apa yang Anda lakukan itu bisa lead to better things, lead to good things. Bukan hanya untuk Anda, mungkin juga untuk orang-orang di sekitar Anda. If you can think, speak, and write, nothing can get in your way, and that is very true. Kalau Anda bisa berpikir, lalu menyampaikan apa yang Anda pikirkan itu dengan baik, dengan fluent, secara verbal gitu ya, dan juga menuliskan dengan baik apa yang menjadi ide Anda, then you will be unstoppable. No one can stop you, nothing can stop you ya. So you should be able to think, speak, and write. Gimana caranya supaya kita bisa melakukan ketiganya dengan baik? Nah, it takes time ya. Jadi kita harus membiasakan diri, kita harus membiasakan melatih diri juga untuk gimana caranya berpikir, berbicara, dan juga menulis. Tapi kalau kita bisa apa ya istilahnya istiqomah gitu ya dengan semua itu, then you will be very unstoppable. Dan yang berikutnya adalah think critically atau critical thinking is the most powerful weapon you can possibly provide someone with it. Dan yang terakhir, this is what you are at university for. You teach people to be articulate. So Anda kan sekarang berada di universitas ya sebagai student in the higher education. This is kind of the point why you are here, so you would be able to be a critical thinkers. Okay, so that's why. Nah, yang berikutnya adalah ini adalah cara paling simple untuk mengembangkan critical thinking, ya, yaitu adalah dengan asking question. Kalau Anda bingung, kita harus asking question dari mana sih? Nah, Anda bisa mulai dari asking basic question, yaitu adalah 5W 1H. Jadi biasakan untuk menanyakan 5W 1H ketika Anda mengencounter sesuatu. Sebenarnya ini simple banget juga, misalnya Anda ada tugas gitu ya untuk menganalisa sesuatu, itu Anda bisa mulai dari paling simple adalah menanyakan 5W 1H dari topik apapun yang sedang Anda analisa. Oke. So we have who, what, where, when, why, and how. Ya, 5W 1H. The problems with the who, what, where, when, and how. They get the right or exact answer and those can be memorized and no thinking required. Nah, jadi kenapa ini adalah pertanyaan yang paling simple? Karena ada jawaban yang tepat, ada jawaban yang benar gitu ya, ada exact answer. Jadi jawabannya tuh nggak ngambang gitu ya. Dan jawaban tersebut itu bisa di-memorize. Nah, sebetulnya ini adalah part tentang belajar bagaimana cara berpikir, tapi saking simpelnya pertanyaan ini, we can roughly say that no thinking required to answer this question because basically you encounter a fact and then you just try to find out who, what, when, why, and how regarding that fact gitu ya. It will be very different when you begin asking why. Nah, berikutnya step kedua setelah 5W 1H itu adalah we can ask the next question which is why. Maksud saya di antara 5W 1H ini keempat pertanyaan yang ada di sini itu cukup simple, tapi ketika kita sampai di pertanyaan why, nah itu adalah pertanyaan yang agak sedikit lebih sulit untuk dijawab. Oke. Now when we begin to explore the why, we will be forced to think more critically on that. Okay. Let's see some example here. Nah, jadi di sini kita punya pertanyaan, where is the capital of Indonesia? It's Jakarta. Titik, selesai, period, end of the sentence. Nah, tapi kalau Anda menggunakan pertanyaan why choose Jakarta? Why not Surabaya?
or Jogja maybe. Nah, ini nanti jawabannya akan menjadi lebih kompleks daripada jawaban pertanyaan yang where tadi. Oke, bahkan ketika sudah ada jawabannya pun, misalnya dijawab kenapa Jakarta, karena Jakarta berada di jalur bisnis yang baik misalnya, or whatever the answer is, kita masih bisa argue gitu ya. Nah, misalnya Jakarta begini, 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 kita bisa argue, oh tapi bukan hanya Jakarta yang punya karakteristik seperti itu, Surabaya juga lokasi bisnis yang bagus, kenapa tidak pindah ke Surabaya? Nah, jawabannya akan menjadi lebih kompleks dan it could be argued gitu ya, so that's why why is more complex than other question words yang tadi ya. Nah, berikutnya ada contoh lagi di sini. How long does it take to earn college degree? The answer is 4 years atau 144 SKS. Nah, jadi berapa lama sih sampai kita bisa dapat sarjana, nah itu 4 tahun, atau kalau sudah mendapat 144 SKS. Terus kita tanya lebih lanjut, kenapa harus 144 SKS? Kenapa enggak 140 atau 150? Nah, jawabannya juga akan lebih kompleks. Terus yang terakhir di sini, what is the official language of Singapore? Jawabannya adalah English. Terus kita bertanya, oh, kenapa kok maksud saya kenapa kok bahasa officialnya bukan bahasa Malay atau bahasa Indonesia misalnya seperti di Indonesia. Nah, itu juga akan require jawaban yang lebih sophisticated. Nah, okay, so let's get in here. So critical thinking is deliberately analyzing information and make better judgment or decision. Jadi kalau Anda mendapatkan sebuah informasi gitu ya, misalnya Anda mendapatkan info bahwa semester depan ternyata KBM-nya masih hybrid ya, jadi masih hybrid antara online dan offline. Nah, if you just use that information ditelan begitu saja misalnya ya, and then you don't try to understand ini sebetulnya kenapa kok informasinya seperti ini, then it's not critical thinking. Because when you do the critical thinking, then you would analyze the information and then make better judgment or decision. Misalnya tadi ada informasi bahwa KBM semester depan itu hybrid. And then you try to think, oh oke, hybrid ini mungkin karena masih precaution COVID-19 gitu ya. COVID-19 memang sudah turun, tapi kayaknya kita masih harus berhati-hati. Oke, dengan fakta seperti ini sebaiknya saya ngekos di Jogja nggak ya? Atau saya tetap belajar dari rumah aja? And then you might wanna think, oke, apa keuntungannya kalau saya misalnya kos di Jogja? Apa keuntungannya kalau misalnya saya tetap di rumah? Terus apa kerugiannya? And then you will arrive to a decision apakah Anda mau berangkat ke Jogja apa enggak. Nah, itu contohnya. Jadi dari informasi yang simple aja, if you do critical thinking, then you will be able to make a better judgment gitu ya. Misalnya Anda sampai pada keputusan, oke, saya akan kos di Jogja aja. Karena kalau saya kos di Jogja, saya bisa mengakses perpustakaannya UGM misalnya, atau saya bisa ketemu teman saya misalnya, atau apa ya, misalnya Anda bisa belajar bareng, atau Anda bisa ketemu dosen Anda secara langsung, or whatever it is. So that's how you do critical thinking. Misalnya Anda cuman tadi, oh KBM belum offline nih, ya udah saya di rumah aja. Tapi you know that if you stay at your home, you will be males-malesan. Nah, so that's why you need to try think little deeper in every information that you get. Okay, and to be able to do critical thinking, it will requires logic, reasoning, and creativity. So, sebagai manusia ya, kita pasti ada saat di mana ingin mengikuti kata hati kita misalnya. Dan kata hati kita sometimes it could be not rational. Sebagai contoh misalnya, Anda tahu bahwa Anda sedang radang tenggorokan nih, tapi cuaca lagi panas banget, dan it will be very good to eat an ice cream gitu ya. Terus wah ini enak banget kalau misalnya saya makan es krim. Tapi Anda juga tahu bahwa ketika Anda radang tenggorokan, cuaca sedang panas, terus Anda minum es krim, makan es krim atau minum es krim, ya pokoknya consuming ice cream gitu ya.
nanti Anda bisa semakin parah radang tenggorokannya. But you still wanna do it anyway because your heart tells you so. Nah, when you abandon the fact bahwa nanti Anda akan semakin radang tenggorokan, ya it means you abandon logic. Atau misalnya Anda ingin nurunin berat badan nih, terus ada pilihan antara nasi merah atau nasi putih. But nasi putih tastier than nasi merah, right? But you have goal here to lose weight. If you still choose the nasi putih, then you kinda abandon the logic because you forget bahwa you have this goal to lose weight. Nah, jadi as simple as that. Tapi bukan berarti terus terlalu kaku ya. I mean, you are allowed to have fun every now and then. Tapi ketika ada sesuatu yang memang menurut Anda itu penting, misalnya saya pengen GPA saya cum laude dan itu sangat penting untuk bagi Anda, ya maka jangan abandon logic atau reasoning ketika Anda sedang berusaha untuk mencapai goal tersebut. Tapi kalau misalnya Anda sedang traveling misalnya, lagi traveling tapi juga pas lagi diet gitu ya. Tapi ketika traveling Anda sudah capek and you need to consume something, otherwise Anda pingsan, ya eat nasi padang or something, it's okay gitu ya. Nah, jadi itu bedanya. Jadi kita juga harus bisa menempatkan diri ya dengan baik ya, meskipun tidak mudah, tapi sebaiknya kita usahakan demikian. So kembali ke sini, it requires logic, reasoning, and creativity. And then it applicable to many different situation. So you can use this in many different situation, bukan hanya situasi yang serius-serius aja ya, tapi situasi sehari-hari juga bisa. It helps to better understand the world around us. Nah, ini especially when you apply critical thinking ketika Anda sedang berkonflik gitu ya dengan orang-orang terdekat Anda, misalnya Anda punya pasangan atau ya pacar gitu misalnya. Terus pacar Anda misalnya melakukan sesuatu yang tidak Anda senangi misalnya. Kalau misalnya Anda bereaksi juga sama-sama dengan emosi, then you guys will end up fighting. But if you try to take a deep breath and then think, why did this person do this misalnya, and then the rational next step is actually to ask why, maka mungkin nanti you guys can avoid the fighting, and who knows, maybe it will strengthen your relationship. So critical thinking is very handy in every situation. And then the last one, if someone come up with an idea, you can analyze it, you can reject it, and you can come up with a better ideas. Nah, ini penting banget nih. Jadi kalau Anda bisa think critically, kalau ada seseorang yang menawarkan sesuatu pada Anda, then you can analyze it and you can think ya whether you are going to accept that or reject that. Jadi jangan ditelan mentah-mentah gitu ya. Misalnya ada orang yang bilang kayaknya kamu akan terlihat lebih cantik kalau misalnya kamu langsing, kayak, hah? Don't swallow that. Think about it. Jadi think about it whether it will be good for you or not. Oh, wait. Okay, I will continue. And then you can analyze it, whether it will actually suit you or not, whether it's going to be healthy for you or not. And if it's not good for you, you can definitely reject that. And then you can come up with a better ideas than that. Nah, itu contoh yang ringan ya tadi. Contoh yang lebih serius lagi, misalnya Anda sedang berada di situasi di mana Anda lagi kerja gitu ya, terus ada ide yang dilontarkan oleh kolega Anda. Nah, Anda juga menganalisa ide itu, apakah itu akan menjadi ide yang baik atau tidak, you can accept or reject it, and then you can come up with a better ideas. Okay, so that's the basic of critical thinking. And then we are constantly thinking, but not always critically. Even when we are facing difficult problems or important decision. Nah, itu ya, kita memang selalu berpikir, tapi tidak always critically. Ya, wajar ya, kita kan manusia biasa gitu, bukan robot. So that's okay, but we can try our best to think critically.
Nah, ini ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan. So, basic critical thinking strategies. Yang pertama adalah we can do comparing, we can do contrasting, we can do analyzing, we can do categorizing, dan we can do evaluating. Ya, jadi kalau misalnya something come up to you, and then you can do this: compare, contrast, analyze, categorize, and evaluate. Misalnya di sini kita ambil contoh kasus Perang Dunia. Nah, jadi misalnya kita akan melihat bagaimana Perang Dunia Pertama sama Perang Dunia Kedua di sini. Ketika kita melakukan comparing, di sini kita akan mencari persamaannya. Jadi Perang Dunia Pertama sama Perang Dunia Kedua, ini keduanya melibatkan Prancis dan juga Jerman. Itu kesamaannya. Nah, berikutnya kita mencoba untuk contrasting. Nah, ketika kita contrasting, kita menjelaskan perbedaannya. Apa bedanya Perang Dunia I sama Perang Dunia II? Di Perang Dunia I itu Paris jatuh, tapi di Perang Dunia II Paris tidak jatuh. Terus kita bisa menganalisa. Nah, jadi menganalisa itu kayak gimana sih? Nah, simpelnya ketika Anda menganalisa sesuatu, you break into parts. Nah, jadi you go to the specific. Anda melihat ke bagian-bagian yang lebih kecil dari apapun itu yang sedang Anda analisis. Misalnya di sini pada Perang Dunia Pertama, itu adalah antara Eropa versus dengan Pacific Theater. Jadi kita lihat lebih dalam lagi ya, sebetulnya Perang Dunia I tuh siapa sih yang berperang? Ternyata European Theater sama Pacific Theater. Nah, setelah itu Anda bisa categorizing, itu adalah identify the type. Misalnya di sini kita mengkategorisasikan perang. Jadi kita punya yang Perang Dunia, kita punya World War I, World War II. Terus di sini kita juga punya perang yang dia melibatkan apa namanya dua negara gitu ya, misalnya war in Afghanistan, Iraq War, Gulf War, sama Vietnam War. Terus kita juga punya perang saudara di sini. Kita punya Civil War, kita punya Independence War. Nah, terakhir adalah evaluating. Ketika melakukan evaluasi, and then you tell the value. Jadi you get to the apa ya namanya, to the main idea atau the value of whatever it is that you evaluate. Jadi misalnya di sini kita bisa melihat, jadi di sini kita menjelaskan apa sih bagusnya, apa sih buruknya dari sesuatu yang sedang Anda evaluasi tersebut. Jadi misalnya di Perang Dunia I dan II, apa sih hal yang baik di sini? Hal yang baik adalah we stop Nazism, and then we ended Great Depression, and then the birth of industrialized nation. Now, what's the bad of the World War? Itu adalah, of course, millions killed, Holocaust, atomic bombs, Cold War, and etc. Okay, so that's the basic of critical thinking strategy. Oke, sebelum saya pindah ke part 2, yaitu reading, anybody has any question? No one? Okay. Okay, if no one has question, I will continue ya. Nah, part yang kedua ini adalah reading. Nah, jadi kenapa sih reading itu penting banget? Nah, tadi kan kita membicarakan tentang seseorang itu harus bisa berpikir ya. Nah, sama seperti ketika kita mengatakan, misalnya kita sebagai manusia supaya pola hidupnya sehat, kita harus punya pola hidup yang aktif, misalnya rajin jalan kaki atau olahraga paling tidak 3 kali seminggu. Nah, tapi the thing is to be able to do that, to be able to exercise, kan Anda butuh fuel nih, Anda butuh bahan bakar. Anda harus makan, kalau nggak makan kan nggak punya energi, nggak bisa olahraga dong. Nah, sama juga seperti critical thinking. Anda butuh fuel di sini, Anda butuh bahan baku untuk bisa berpikir secara kritikal gitu ya. Nah, salah satu sumber bahan baku yang sangat baik to be able to think critically itu adalah memperbanyak pengetahuan Anda, memperluas apa namanya wawasan Anda. Nah,
cara paling mudah untuk memperluas wawasan itu adalah dengan membaca. Oke, you know, remember uh, what the prophet say, read, ikra gitu ya, baca. So that's why we need to read. Reading is a very good way to fuel your critical thinking ability. Oke, jadi let's talk about problems with reading. Jadi kita bisa melihat bahwa nowadays less and less people are reading. Semakin sedikit orang yang membaca. Kenapa? Karena ada media lain selain tulisan yang bisa kita konsumsi pada zaman modern ini. Kita tahu bahwa kita punya YouTube, kita punya Instagram, kita bahkan punya TikTok. Well, I don't have TikTok account, I don't play TikTok, but I know a lot of people do. Nah, oleh karena itu kita cenderung untuk memilih media yang lain selain tulisan gitu ya, untuk kita konsumsi. Nah, padahal ya membaca itu penting ya, and kind of tidak tergantikan. Saya tahu bahwa sekarang ada yang namanya audiobook. Audiobook is very handy kalau misalnya Anda sambil lagi nyetir atau sambil lagi jogging gitu ya, listening to audiobook is fun. Tapi bagi saya pribadi, dan ini opini saya pribadi ya, I think nothing can replace reading. Nah, saya juga sebetulnya termasuk orang yang lebih jarang membaca sekarang daripada dulu waktu saya masih muda dan belum punya HP dan laptop dan segala macam. Dulu saya sangat suka membaca, tapi sekarang tidak sesuka dulu lagi. Nah, oleh karena itu saya berusaha untuk membaca gitu ya. I try to have Kindle around, but apparently I still choose the conventional book. Jadi saya masih suka baca kertas buku, kertas beneran daripada pakai Kindle. Nah, that's the problem. Less people are reading nowadays. Reading for pleasure has always been minority occupation. Nah, jadi ini sayang banget ya, reading for pleasure itu juga akhir-akhir ini sudah tidak populer lagi. Jadi nanti, jadi bukan sebagian besar ya, it also happen to me. Jadi akan banyak kondisi di mana kita membaca, tapi bukan karena pleasure, bukan karena kita pingin, bukan karena kita menikmatinya, tapi karena kita harus. Misalnya nanti ketika Anda harus menulis skripsi atau Anda punya project penelitian, you will read a lot, but you kinda have to do it gitu ya, untuk gather information, untuk gather data, untuk gather previous literature, dan hal-hal semacam itu. Jadi readingnya bukan karena kita suka dan menikmati, itu agak sayang ya, karena sebetulnya dengan membaca, you can go anywhere, and that's true gitu ya. Salah satu buku yang dulu waktu masih SMA suka saya baca itu adalah Percy Jackson. Waktu SMP juga saya suka Harry Potter, and it's so fun to read those kind of book. It's literally for pleasure gitu ya. We can go anywhere. Our mind could just wander. So that's fun. Tapi sayang sekali akhir-akhir ini sudah tidak populer lagi. Maksud saya membacanya sudah tidak populer lagi. I hope Anda termasuk dari golongan orang yang masih reading for pleasure. Nah, yang berikutnya adalah we are suffering from fragmented attention and multitasking. Nah, it is so true. Banyak sekali distraksi yang harus kita hadapi. Di zaman yang serba modern ini, like I said before, we have too many distraction, and then we also tend to multitask, which is not good. You may be able to do it, but it's not good for you. Karena kita multitask. Bahkan one of my guilty pleasure itu adalah makan sambil membaca, which is actually not good. Oke, karena saya makannya jadi lama banget karena hal itu. Nah, itu sebetulnya tidak baik untuk dilakukan. Karena kalau kita multitask, itu sebetulnya kita dalam tanda kutip ya, kita half as kedua task yang sedang kita lakukan. So half as reading and half as eating, it's not good.
tidak akan menjadi optimum manfaatnya bagi kita. Yang berikutnya adalah only a small proportion of us buy books, of the people who buy books, only small proportion buy difficult books. Well, it's true. Jadi it might be familiar. Jadi Anda punya buku yang belum selesai dibaca, terus Anda ke toko buku, Anda nemu buku yang kok kayaknya menarik ya, beli lagi. Terus nanti tidak kebaca. That's kind of sad. But that happens. Jadi meskipun beli buku, belum tentu dibaca. Dan buku yang dibaca pun, not all the books are dalam tanda kutip difficult books. Tapi saya agak-agak tidak setuju dengan hal ini ya. Sometimes buku yang kelihatannya tidak difficult itu tetap sebetulnya bisa memperluas wawasan Anda. You know, if you read a lot of fiction yang dia itu based on history atau based on mythology, itu dengan membaca buku fiction atau novel fiction, itu sebetulnya Anda sudah memperluas wawasan Anda tentang sejarah, mitologi, dan segala macam, atau Anda membaca fiction yang di situ temanya adalah cerita kriminal misalnya, nah itu juga sebetulnya sudah memperluas wawasan Anda. So it doesn't always have to be difficult books, although sometimes it might be good for us to read difficult books. But if you are not get there yet, it's fine, just read whatever it is that you like. Nah, berikutnya adalah reading is being expanded in surprising way by such thing as YouTube videos and podcast. Nah, ini benar banget nih. Kita jadi tidak lagi membaca karena kita punya media lain yang bisa menggantikan membaca. Yaitu misalnya menonton video atau mendengarkan podcast atau juga mendengarkan audiobook. Oke. Oke, so that's the problem with reading. Nah, padahal reading itu penting sekali untuk sebagai bahan bakar dari supaya kita bisa think critically. Nah, let's talk about effective readers and read critically. Nah, waktu kita membaca itu juga sangat penting bagi kita untuk tidak secara cuma-cuma menelan informasi yang kita baca. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi ya, itulah pentingnya ketika kita mengencounter sebuah informasi, itu kita harus berhenti sebentar dan berpikir bahwa, okay, does this make sense? If it doesn't make sense, then you might want to gather more information regarding the topic, untuk sampai pada konklusi pada akhirnya, ini sebetulnya make sense atau enggak, apakah ini sebetulnya hoax atau valid gitu ya. So that's important. Dan itu maksud saya ketika kita mengencounter informasi terus ada yang misalnya tidak kita sukai atau tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut, it's fine. Kita tidak harus membalas mungkin, atau kita tidak harus mengencounter hal tersebut. Kita cukup cukup tahu aja gitu ya. Jadi cukup tahu aja, meskipun dia misalnya ini nggak sesuai sama pandangan saya. Misalnya ada yang mengatakan bahwa kalau makan nasi itu yang paling bagus itu adalah nasi merah. Tapi misalnya Anda merasa yang nggak harus nasi merah, kadang-kadang makan nasi putih juga nggak masalah kok. Nah, itu Anda tidak perlu mendatangi orang yang menuliskan nasi merah tadi mengatakan bahwa tidak perlu nasi merah. No. You can just let it go gitu ya. Like, okay, this is different information than I got. Nah, you gotta be able to tell apakah it is worth the hassle untuk argue or not, ya, because you have very limited energy and time, so don't argue with something that doesn't matter. Okay, so that's why it is important to be able to read critically. Oke, itu tadi di luar konteks. Nah, we need to systematically analyze our reading. So we need to systematically analyze our reading, and then avid readers almost intuitively know when something does or does not hold the water. Nah, jadi avid readers atau orang yang memang bukan passionnya ya, tapi dia sangat menikmati membaca, dia suka banget membaca, itu adalah avid readers.
Itu karena dia sudah biasa membaca, maka biasanya dia secara intuitif itu akan tahu kalau sesuatu yang dituliskan itu aneh atau tidak aneh, atau mungkin mencurigakan atau tidak mencurigakan, hoax or not hoax, itu biasanya mereka bisa langsung tahu. And if you are not an avid readers, then be one because that's like the best investment ever to be avid readers. Pelan-pelan aja, find something that you like to read. Kalau misalnya Anda baca satu buku gitu terus, aduh kayaknya kok saya nggak suka membaca buku ini, and when you are a beginner ya ganti buku aja, coba baca yang lain yang Anda suka. Jadi temukan yang Anda suka. Nanti kalau sudah ketemu apa yang Anda suka, keep reading, terus nanti coba baca kembali buku yang tadinya Anda nggak suka. Maybe setelah Anda terbiasa membaca, you will be able to finish that book. Okay, so be an avid readers. Okay. And then evaluate and examine the information carefully, and then ask question. Nah, ini adalah cara kita untuk bisa membaca secara kritis. Ask question, ya. Pertanyaan yang bisa diajukan itu misalnya adalah what evidence do they use to support the idea. Nah, ini penting banget nih, terutama kalau Anda membaca scientific paper, gitu ya. Itu penting banget untuk asking, oke, ini apa evidence yang bisa mensupport idea ini. Yang berikutnya adalah what information do they perhaps leave out so they wouldn't contradict their own position. Jadi ini ada informasi yang leave out enggak supaya tulisan ini konsisten. Nah, ini penting ya, karena kadang-kadang bukan kadang-kadang sih, I think most of the time orang menulis itu kan untuk menyebarkan ide mereka, dan sometimes people would want other people to agree with their idea, ya wajar gitu ya. Nah, untuk jenis tulisan yang seperti itu, orang biasanya ingin menulis supaya bisa convince gitu ya, supaya dia convincing tulisannya. Nah, tulisan yang convincing itu tend to leave out some information supaya tulisannya itu tidak contradicting. Nah, Anda sebagai apa namanya, critical reader, Anda harus bisa melihat nih, oke, ini kira-kira informasi apa ya yang nggak disebutin di sini supaya dia tidak contradict idea di tulisannya. Nah, mengetahui informasi yang leave out, it will help you judge whether this idea you agree or not with the idea, gitu ya. Terus berikutnya adalah konklusi dalam tulisan tersebut itu dia sebetulnya fakta apa opini sih. Nah, ini nanti akan kita bahas gimana caranya kita membedakan fakta dan juga opini. Nah, yang berikutnya adalah are the facts relevant and accurate. Nah, faktanya ini dia relevan sama akurat apa enggak. Terus yang terakhir adalah opinionnya itu justifiable apa enggak. Terus are there logical flaws or fallacies in the writing. Oke. Nah, let's talk about fact versus opinion. Nah, ini kadang-kadang kita suka terjebak ya antara dia itu fakta atau opini. Nah, di sini mari kita lihat yang dia merupakan fakta terlebih dahulu. Jadi di sini kalau misalnya kita mengatakan saat ini suhu udaranya itu adalah 30 derajat Celcius. Nah, ini adalah fakta. Kenapa fakta? Karena dia adalah objective information. Ini mau Anda yang pegang termometer, atau teman Anda yang pegang termometer, atau saya yang pegang termometer, nanti dia suhunya tetap 30 derajat. So it doesn't change, it's subjective gitu ya. Oke, nah yang berikutnya adalah it's based on the data and observation. Nah, jadi dia berdasarkan data dan juga observasi. Jadi misalnya saya mengatakan bahwa saya mengatakan bahwa ayam geprek di Jogja paling enak itu adalah ayam geprek Bumade. Nah, itu adalah opini saya ya. Because I just say it because I like ayam geprek Bumade instead of ayam geprek burung misalnya. Nah, itu adalah opini. Tapi kalau misalnya Anda melakukan survei, lalu Anda mengambil sampel, misalnya mahasiswa UGM itu jumlahnya adalah 500 orang. Dan Anda mengambil sampel dari 500 itu, Anda ambil 300 orang. 300 orang itu Anda tanya,
ayam geprek di Jogja itu paling enak ayam gepreknya siapa? Nah, ternyata dari 300 orang tersebut itu 280 itu mengatakan ayam geprek paling enak adalah ayam geprek Bu Made. Terus Anda mengatakan dengan kalimat bahwa ayam geprek Bu Made itu paling enak menurut mahasiswa Universitas Gadjah Mada berdasarkan survei bla 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 bla. Nah, itu adalah fakta. Jadi topiknya tetap sama kan, ayam geprek paling enak itu ayam geprek Bu Made. Tapi tadi ketika saya mengatakan ini secara out of blue gitu ya, just based on my own taste, that's opinion. Tapi ketika you do the survey and then you ask people, you sample and then you sample it, your sampling method is robust, then it becomes fact gitu ya, fakta bahwa hasil survei ini adalah sekian. Nah itu adalah fakta-fakta hasil survei. Tapi tadi Amanda mengatakan bahwa ayam geprek paling enak adalah ayam geprek Bu Made, itu adalah opinion ya. Nah, yang terakhir ciri-ciri dari fakta itu adalah you can verify it. Jadi misalnya Anda mengatakan pada saya bahwa sekarang 30 derajat suhunya, terus saya oh ya coba sini saya buktikan, terus saya ngambil termometer, terus oh iya 30 derajat beneran. Nah, itu adalah fact. Nah, kalau opini itu misalnya saya mengatakan wah ini sekarang panas banget gitu ya. Nah, panas banget dari saya maksud saya panas banget bagi saya, itu bagi Anda itu mungkin belum tentu panas banget. Ah, enggak kok Bu, enggak panas-panas banget, biasa aja. Nah, itu adalah opini karena dia very subjektif. Oke, jadi someone may find it comfortable and then someone else find it hot. Jadi menurut saya panas, menurut Anda biasa aja dan dia tidak bisa di unverifiable. Nah, ini sama kayak misalnya saya mengatakan bentar, oh saya mengatakan, oh Jude Law itu ganteng ya, terus Anda mengatakan, enggak Jude Law biasa aja Bu, lebih ganteng Ezra Miller misalnya. Nah, that's opinion, but I think Jude Law itu ganteng, dan menurut Anda Jude Law itu biasa aja. Okay? And then it's up to the reader to examine the information carefully. Nah, jadi at the end of the day when you read, it is kind of your decision to examine the information carefully. Nah, itulah pentingnya untuk membiasakan diri membaca dan menjadi avid reader ya. Jadi kemampuan Anda untuk mengexamine information carefully itu akan semakin tajam kalau misalnya Anda seorang avid reader. Oke. Nah, yang berikutnya, apakah kalau misalnya kita membicarakan fakta, fakta itu selalu korek? Apakah fakta itu selalu benar? Tidak selalu. Maksud saya apakah fakta itu akan selalu akurat? Nah, tidak selalu demikian ya. Facts can be inaccurate. Oke. Nah, di sini kita mengatakan, kita mencontohkan. The data shows that average course grade Professor Ardi is 95. Average course grade for Professor Budi is 85. Nah, jadi di Pak Ardi, di Prof Ardi ini rata-rata nilainya 95, tapi di Prof Budi ini rata-rata nilainya adalah 85. Nah, ini fakta kan bahwa oke, kelasnya Pak Ardi 95, kelasnya Pak Budi 85. Nah, di sini Profesor Ardi student earn higher average scores than Profesor Budi students. Nah, ini adalah fakta. Faktanya memang mahasiswanya Pak Ardi nilainya lebih tinggi daripada mahasiswanya Pak Budi. Nah, berdasarkan fakta ini, kalau misalnya kita terus mengatakan, oh berarti kalau gitu, kita boleh mengatakan bahwa Pak Ardi itu adalah better instructor. Nah, ini adalah opini. Oke, jadi fakta yang kita bisa verify itu hanyalah fakta bahwa kelasnya Pak Ardi itu nilainya lebih tinggi daripada kelasnya Pak Budi. Tapi apakah Pak Ardi adalah guru yang lebih baik daripada Pak Budi? Ini adalah opini. Oke. Sama juga seperti apakah kita bisa mengatakan bahwa Pak Ardi itu mahasiswanya lebih pintar daripada Pak Budi? Belum tentu. Karena ini adalah jadi ini adalah opini, ya. Fakta yang benar-benar bisa kita verify itu adalah fakta bahwa Pak Ardi kelasnya nilainya 95, Pak Budi nilainya 85. Di luar itu, that's opinion.
Oke, nah jadi hati-hati ya ketika misalnya kalimat yang pertama sama kalimat yang bawahnya ini berada di satu paragraf yang sama gitu ya, itu jangan sampai Anda terkecoh karena faktanya itu adalah hanya yang kalimat pertama saja. Kalimat yang kedua ini sudah masuk opini. Oke, ini terutama kalau di surat kabar atau di sometimes even in scientific journal kita agak mix up antara fact sama opinion ya. So be very careful about it. Nah, berikutnya, Profesor Ardi has more teaching experience than Profesor Budi. In addition, Profesor Ardi shouldn't did better in the course. Nah, jadi di kasus yang Profesor Ardi sama Profesor Budi tadi, faktanya Profesor Ardi itu memang, sorry saya pakai warna, ya benar deh warna ini. Faktanya Profesor Ardi itu dia memang punya teaching experience yang lebih lama daripada Profesor Budi. Dan faktanya juga Profesor Ardi itu mahasiswanya tadi kan nilainya lebih bagus ya, jadi students did better in the course. Nah ini adalah fakta. Tapi kalau berikutnya Anda mengatakan bahwa Profesor Ardi itu berarti dia adalah better instructor dan Profesor Budi, ini sebetulnya masih opini. Dia masih opini, tapi dia opini yang lebih kuat. Ya, kenapa demikian? Karena di sini kita punya informasi yang lebih jauh. Maksud saya, kenapa dia lebih kuat? Karena kita punya informasi yang lebih banyak daripada sekedar course grade atau nilainya. Ya, jadi di sini kita punya informasi. Yang ini adalah informasi nilai tadi, ini informasi yang pertama. Tapi kita juga punya informasi yang kedua, yaitu adalah teaching experience. Oke. Nah, karena kita punya informasi yang lebih banyak daripada yang tadi, maka ini meskipun dia opini, dia adalah opini yang lebih kuat. Oke. Nah, jadi apakah beropini itu dilarang? Sama sekali tidak. Justru kita harus beropini, kita harus bisa menyampaikan ide kita. Tapi hati-hati ketika Anda beropini. Kalau bisa, opini Anda itu memang punya background background teori ya, karena kita mahasiswa dan kita di sekolah gitu ya. Berarti opininya itu harus di backup dengan background teori yang baik atau informasi yang memang valid. Jadi informasi yang mendukung opini Anda itu valid. Jadi valid bahwa memang Pak Ardi pengalaman mengajarnya lebih lama, dan valid juga bahwa mahasiswanya Pak Ardi itu nilainya lebih bagus daripada Pak Budi. Jadi berdasarkan informasi ini, Anda mengatakan bahwa oke, berarti Profesor Ardi itu better instructor dan Profesor Budi. It's okay, that's opinion, but it's a stronger opinion. Ya. Dan most of the time, Anda akan ditanya tentang ide dan opini Anda oleh dosen Anda. Ini pasti kan, Anda pasti pernah mengencounter pertanyaan esai, dan Anda pasti juga pernah diminta untuk menulis esai, menulis paper mini or whatever it is. We as your teacher, basically we ask your opinion, but we wanna know how you shape your opinion. So be careful, jangan sekedar share your opinion, tapi kasih tahu informasi apa yang mendukung opini Anda. Oke, jadi next time you encounter essay question, do better by having your opinion backed up by some valid information. Oke. So, in summary, di bagian reading ini, when information is presented as fact, it is verifiable. Jadi, when it is fact, it is verifiable and objective, based on statistic, data, observation. It could be right, wrong, or misleading. Okay, and it is up to you to verify the evidence. When information is presented as an opinion, you cannot verify it. Nah, jadi opini itu tidak bisa di-verify. It may be based on fact, but it is entirely subjective. Contohnya apa? Contohnya, misalnya tadi kan saya bilang bahwa Jude Law itu ganteng banget gitu ya. Nah itu adalah opini. Saya bisa menambahkan informasi pendukung yang menjadi alasan saya kenapa saya mengatakan Jude Law itu ganteng. Misalnya, Jude Law itu ganteng karena dia pernah menjadi dia pernah menjadi sexiest man alive di tabloid apa ya? Saya lupa something gitu. Tapi Jude Law pernah menerima award itu. Nah itu menjadi
fakta yang saya kutip untuk menyampaikan opini saya. Nah, jadi dalam hal ini saya punya opini yang berdasarkan fakta, tapi opini tersebut itu tetap objektif. Karena tidak semua orang nanti akan setuju sama saya bahwa Jude Law itu ganteng. Okay, and that's fine. Okay, so that's the summary of reading. Nah, yang berikutnya, tadi kita sempat bahas sedikit tentang opini ya. Nah, apakah opini itu buruk? Tidak juga, opini could be good, opinions are weak. Jadi instead of kita mengkategorisasikan opini itu sebagai bad or good, kita bisa mengkategorisasikan opini itu sebagai weak and strong ya. Jadi whether opini is good or bad itu tidak bisa kita katakan demikian karena opini kan subjektif. Yang bisa kita katakan adalah apakah opini itu lemah atau opini tersebut itu kuat. Oke. Nah, opinions are weak when they are based only on a guess or your personal feelings or judgment. Oke. Misalnya Anda punya mantan pacar gitu ya. Mantan pacar Anda itu namanya Brenda misalnya. Nah, karena Anda kesel banget nih diputusin sama Brenda, terus Anda mengatakan bahwa Brenda is the worst person in the world. Well, that's your opinion, man. Nah, itu adalah opini yang sangat lemah because it is based on purely on your personal feeling, oke? Okay? Atau juga based on judgment misalnya. Misalnya, misalnya Misalnya Anda punya teman yang dia itu suka nonton anime dan suka baca manga, jadi wibu gitu ya. Honestly, I like anime and I read a lot of mangas, so you can call me wibu as well. Nah, tapi karena Anda tidak familiar dengan anime dan Anda tidak familiar dengan manga, terus Anda mengatakan bahwa ih kayaknya ini orangnya creepy deh. Masa dia udah dewasa masih nonton film kartun sih? Nah, that's judgment, that's opinion, that is very weak, that's weak opinion ya. You shouldn't do that to other people. You shouldn't judge other people just based on your personal judgment or personal feeling. Karena opini yang seperti itu adalah opini yang lemah. Oke. Okay? Lalu opini yang kuat itu seperti apa? Jadi opini yang baik gitu ya, opini yang ya baik gitu ya, itu adalah opini yang kuat. Nah, opini yang kuat itu adalah opini yang dia didukung oleh fakta, didukung oleh informasi yang valid, seperti tadi yang saya contohkan. Nah, the more factual information you base your opinion on, the stronger they are. And then the more compelled you are to agree with them. Nah, jadi kalau Anda ada orang gitu yang menyampaikan opininya, tapi opininya itu based on factual information, itu you will be more likely to agree with them. Nah, jadi kalau Anda punya opini yang Anda ingin people agree with your opinion, opininya itu based on factual information. Jadi jangan asal menyampaikan sesuatu yang very personal feeling gitu ya, because people it will be hard for people to agree with that. Okay. Nah, yang berikutnya, both facts and opinions are important parts of sharing knowledge and ideas. Nah, jadi baik fakta maupun opini itu keduanya adalah bagian yang penting untuk sharing knowledge dan juga ideas ya. Dengan menyampaikan fakta, maka Anda menyampaikan informasi yang valid. Nah, dengan berbagi opini, maka di sini Anda juga menyampaikan knowledge dan dari knowledge tersebut itu Anda bisa berdiskusi dengan orang lain ya. So usually when we talk about opinion itu akan terbuka ruang diskusi di situ ya. Misalnya nih faktanya adalah Bank Sentral Amerika misalnya saat ini sebentar, saya ingat-ingat dulu. Dia menaikkan suku bunga kalau saya nggak salah. Nah, Bank Sentral Amerika misalnya dia menaikkan suku bunga dan oleh karena itu misalnya itu juga berpengaruh pada nilai tukar rupiah misalnya. Nah, terus di sini Bank Indonesia itu sedang berpikir misalnya kayak oke, kalau misalnya nilai tukar rupiahnya seperti ini bagaimana sebaiknya kebijakan moneter kita. Nah, tadi kan kita sudah mengatakan fakta bahwa oke, kejadiannya adalah The Fed itu menaikkan suku bunga, nilai tukar rupiah saat ini
berubah misalnya. Terus gimana cara kita mengatasinya? That's the fact. Nah, tapi ketika kita sudah masuk ke bagaimana cara mengatasinya, itu sebetulnya kita akan men-share opini. Kita akan men-share opini dan ide kita yang based on valid information. Misalnya Anda sebagai konsultannya Bank Indonesia gitu ya, Anda menyampaikan ide Anda. Oh, kayaknya ini lebih cocok kalau kebijakan moneter kita ekspansif nih. Kenapa demikian? Karena terus Anda presentkan background teori, fakta, dan segala macam yang sudah Anda analisis sebelumnya. Nah, dari opini yang Anda share tersebut akan terbukalah diskusi. Misalnya Bank Indonesia punya pandangan yang agak sedikit berbeda, dan Anda bisa berdiskusi. Nah, so that's why fakta dan juga opini itu dia penting untuk sharing knowledge dan juga ideas. Okay? And remember, opinion is not about good or bad, it's about weak or strong. And weak opinion is usually based on personal feeling and judgment. Meanwhile, strong opinion is based on factual information. Okay? Oke, oh ada example-nya rupanya di sini. Nah di sini ada contoh. In a study, researcher found that 2/3 of college seniors failed high school grammar test. This points to the poor state of higher education in Indonesia. Nah, jadi di sini mari kita breakdown kalimat-kalimatnya. Jadi kalimat yang pertama ini, researcher find out bahwa 2/3 college senior itu dia failed high school grammar test. Ini adalah fakta. Tapi di kalimat yang kedua, this points to the poor state of higher education in Indonesia. Nah, second statement ini adalah opinion. Dia mengatakan di sini ini menunjukkan bahwa higher education di Indonesia itu poor atau buruk. Nah, ini adalah opini sebetulnya. Nah, meskipun ini opini, itu sebetulnya an opinion based on fact. Nah, jadi dia memiliki opini ini itu karena merefer pada kalimat yang sebelumnya yang merupakan fakta. Okay? Tapi it's still opinion. Okay. Nah, question to ponder, what was the test look like? Can grammar test be? Oke, nah jadi untuk mengkaji lebih lanjut gitu ya, misalnya tentang fakta ini, supaya opininya itu lebih kuat lagi, itu Anda bisa mengajukan beberapa pertanyaan. Kayak misalnya, oke, tes grammarnya itu seperti apa sih? Terus apakah tes grammar itu bisa menjadi indikator dari kesuksesan kualitas higher education? Terus habis itu apakah ada better way to measure the quality of the higher education? Oke. Nah, karena kalimat yang ada di sini dia hanya merefer ke satu fakta saja yang ini, itu sebetulnya dia opini yang agak lemah gitu ya. Karena apa? Karena kita bisa mengkaji lebih lanjut emangnya sebetulnya tes grammarnya kayak apa sih, dan apakah betul sekedar tes grammar saja itu bisa menjadi indikator kualitas dari higher education. Atau apakah ada better way to measure quality of higher education. Oke, nah ini bagian yang saya kasih tanda warna hijau, ini adalah yang tadi saya sebutkan di atas sebagai try to identify, mana ya tadi? Sebentar. Try to identify, bentar ya, aduh mana ya tadi? Yang leave out information tadi. Logic, reasoning, ini apa? Oh, di sini rupanya. Nah, bagian yang saya tandai warna hijau itu adalah yang ini. Jadi try to identify informasi apa yang nggak ada di tulisan tersebut. Ya, jadi kalau kita mulai bertanya-tanya gitu ya, oke, emangnya tes grammar kayak apa sih? Emangnya tes grammar saja bisa menjadi indikator bagus tidaknya higher education? Apakah ada indikator lain yang bisa kita gunakan untuk mengukur kualitas dari higher education? Nah, this is where you identify what leaves out in the writing. Jadi apa information yang tidak dicantumkan di situ. Oke. Oke, nah berikutnya karena di sini kita membahas tentang written information ya, jadi ada beberapa words choice di sini. Nah, ini ada beberapa tipe kata yang dia itu sifatnya bias ya, bias words ya. Biasanya maksud saya kalau Anda menemukan bias word, nah itu most likely dia adalah opini, judgment, interpretation, or emotion.
Jadi biasanya dia kata-kata seperti kata sifat ya, seperti awful, amazing, bad, beautiful, best, better, disgusting, exciting, favorite, frightful, fun, good, great, handsome, horrible, miserable, more, most, smart, stupid, terrible, and so many others. Kata-kata yang dia seperti ini itu dia biasanya adalah yang bias seperti ini dia adalah digunakan untuk opinion. Ya, berikutnya adalah kata-kata yang dia sifatnya adalah qualifying words, ya. Kayak misalnya always, appear, believe, could, every. Nah, itu juga dia di sini digunakan untuk sharing opinions. Contohnya gimana kata-kata ini digunakan untuk share opinions? Misalnya nih, misalnya Anda punya pasangan gitu ya, Anda punya pacar, terus pacar Anda itu sebetulnya baik sama Anda. Pacar Anda itu most of the time dia mengerti Anda. Tapi suatu hari dia melakukan kesalahan yang menurut Anda itu fatal. Misalnya dia numpahin boba, dia numpahin bobati gitu di PlayStation Anda, atau dia numpahin bobati di laptop Anda gitu. Padahal Anda biasanya main game di laptop itu misalnya. Terus Anda marah. Terus Anda mengatakan, you always do things wrong. Anda mengatakan ke pacar Anda bahwa kamu tuh ngapa-ngapain tuh selalu salah, kamu ngapa-ngapain selalu gak benar. Nah, ini selalunya sudah mulai bias nih, karena ketika Anda melihat pacar Anda numpahin minuman di PlayStation Anda langsung lupa kebaikan-kebaikan hati pacar Anda yang sebelumnya. Anda lupa bahwa kemarin-kemarin Anda nggak punya duit, yang bayarin makan pacar Anda. Anda lupa bahwa kemarin-kemarin Anda lupa bawa payung, pacar Anda yang minjemin Anda payung. Nah, itulah kenapa kadang-kadang kata-kata seperti always itu bisa menjadi kata-kata yang sangat bias. Itu menjadi opini karena konteksnya ya, karena konteksnya di situ itu memang adalah si opini, tidak lagi fakta. Okay? Because Anda lead by emotion when you say that. When you say you always do things wrong, you never understand me, you never love me, and things like that. That becomes your opinion. Relationship is very tricky. Okay. Nah, jadi seperti itu. Jadi berhati-hati dengan kata-kata seperti yang ada di sini. Try to identify whether it's opinion or it's fact. Nah, yang bawah ini agak lebih susah ya daripada yang atas. Kalau yang atas ini jelas bahwa dia adalah opini. Yang bawah ini agak tergantung dari konteks. Jadi lihat konteksnya ya, kata-kata ini itu dipakainya seperti apa. Oke. Oke, remember an opinion based on fact is stronger. Nah, jadi opinion based on fact is stronger than opinion based on just feeling or personal judgment. But we still have to ask question about those facts. Nah, ini juga penting. Jadi opini yang kuat kan tadi kan dia based on fakta. Nah, tapi tidak boleh sampai di situ saja hanya karena oh ya based on fact kok. Nah, kita juga harus verify. Ini sebetulnya faktanya valid nggak sih? Faktanya itu beneran apa enggak? Nah, berikutnya adalah do not simply agree on someone's opinion as it were factual, even if he or she is superior to you. Nah, jadi itu betul ya. Jangan sampai Anda itu menelan mentah-mentah opini seseorang. Whatever it is, the opinion, gitu ya. Bahkan kalau misalnya orang tersebut itu superior daripada Anda. Misalnya Anda punya bos Anda nge-share sebuah opini gitu ya. Anda tidak harus secara mentah-mentah menelan opininya tersebut atau setuju dengan opini tersebut. Anda boleh kok nggak setuju, dan nggak setuju pun tidak harus wajib Anda sampaikan gitu. Nggak Pak, saya nggak setuju, nggak harus ya. Tapi you can disagree, karena idea itu kan bulletproof ya. Jadi tubuh Anda itu mungkin bisa disiksa, dihancurkan sampai tidak bersisa apapun. Tapi yang namanya ide atau opinion, it's bulletproof. It cannot be changed. Bahkan kalau misalnya ada orang yang memaksa Anda melakukan sesuatu gitu ya, memaksa Anda untuk mengakui sesuatu yang tidak Anda akui atau mempercayai sesuatu yang tidak Anda percayai, they cannot do that. Okay?
even di wajah Anda tersenyum dan cuma mengangguk gitu ya, tapi di dalam pikiran Anda, di dalam kepala Anda, they cannot change your mind. Yaitu that's why idea or opinion is bulletproof. So don't just simply agree on others' opinion ya, have your own, okay? Have your own idea. You should be open-minded, but having your own idea is good. Karena nanti Anda jadi tidak mudah goyah ya. Jadi you will live your life happily because you have your own idea and you are free and as you should be karena Anda bukan hamba sahaya, Anda adalah orang merdeka, so you should be able to have your own opinion. Okay? And then the last one, be careful. Judgment is rapid, and sometimes what really matters is agreeing with people around us. Okay? So yeah, it's true ya bahwa sometimes in a situation, makanya tadi saya bilang kan, meskipun Anda tidak setuju dengan opini orang lain, itu tidak harus Anda reaktif dan argue back bahwa no, it's wrong, I don't agree or whatever it is. Sometimes just smile and nod is enough. It will give you a peace of mind gitu ya. Jadi santai aja. Be critical tapi juga santai. Nah, ini ada sesuatu yang supposedly lucu di sini, but it's probably not. Simply putting quote on a meme doesn't make it true. Thomas Jefferson, which Thomas Jefferson never said. Okay. Oke. Nah, kita bahas sedikit tentang argumen, tapi sebelum itu, does anybody have any question? Tidak ada. Oke. I wish I could do this in class with you ya. Karena kalau di kelas saya suka menunjuk mahasiswa untuk berbagi opini, tapi karena kita lagi online seperti ini, jadi nggak bisa. I really miss standing in a classroom and then writing in a whiteboard, not just using my tablet. Oke, let's talk about argument. Nah, arguing a point. Tadi saya sempat membahas sedikit tentang argumen. Sometimes we have to argue, and it is okay to argue as long as you do it dengan pertama-tama tentu saja yang namanya berargumen itu Anda harus tetap sopan, oke? Jangan debat kusir ya, jangan kasar, jangan terlalu terbawa emosi. So argue with calm mind gitu ya. Jadi kepala dingin. Meskipun Anda berargumen tapi tetap berkepala dingin. Susah memang. Sometimes I don't do that either, but we have to try. Nah, arguing a point. A logic argument is a set of ideas that support a point. For example, you like Japanese food, so you will love this sushi restaurant. Is this a good argument? Maybe. Nah, jadi kalau Anda mau arguing something, Anda mau argue sebuah poin, nah, then you have to be logical ya pertama-tama, dan juga apa latar belakang di balik argumen Anda itu juga harus jelas ya. Jadi misalnya di sini Anda suka makanan Jepang, jadi Anda maunya pergi ke restoran sushi. Misalnya Anda lagi sama pasangan Anda gitu ya, terus Anda bilang, aku sukanya masakan Jepang, jadi aku pasti akan suka sama restoran sushi yang ini. Nah, is that a good argument? Not necessarily ya, karena di sini you just say that I like Japanese food, so I should go to this sushi restaurant. But no one can guarantee whether you will actually love the restaurant, right? If it's just based on your opinion that you like Japanese food, it's not necessarily. Siapa tahu nanti Anda nggak cocok misalnya sama shoyu yang ada di restoran tersebut, atau Anda nggak cocok sama rasa nasi yang ada di restoran tersebut, atau mungkin Anda nggak tahu bahwa sushi restoran yang ada di situ itu ternyata reviewnya di Yelp itu nggak bagus ya. So gather more information. Misalnya Anda buka Yelp, terus Anda lihat review dari restoran ini, atau Anda find out mereka bahan-bahan yang dipakai tuh bahan apa sih? Apakah ada yang alergi? Saya ada yang alergi apa enggak?
It will be a stronger argument kalau Anda melakukan itu dibandingkan Anda hanya mengatakan I like Japanese food, so aku pasti akan menyukai restoran ini. That's not a strong argument. Oke. Nah, strong argument support your idea as well. Nah, kalau Anda bisa punya argumen yang strong, itu akan mensupport idea Anda dengan baik. Nah, typical structure-nya di sini itu adalah claims atau premise, plus claims atau premise, lalu plus conclusion. Oke. Nah, for example, di sini kita punya kalimat Bali has hot weather year around and beautiful beaches. So it is the best place for vacation. Oke. Nah, di sini Anda mengatakan, oke, kita breakdown kalimatnya terlebih dahulu ya. Jadi premis yang pertama adalah Bali has hot weather year around. Premis yang kedua, Bali has beautiful beaches. Konklusinya, Bali is the best place for vacation. Oke, nah ini adalah sebuah argumen sebetulnya. Jadi dia menyampaikan premis yang pertama, premis yang kedua, terus konklusinya. Nah, di sini apakah Anda akan setuju dengan argumen ini? Anda bisa memulai dengan pertanyaan misalnya, kalau misalnya Anda nggak suka hot weather gimana? Apakah nggak ada tempat lain untuk piknik selain Bali? Lalu yang berikutnya, what if you'd rather go skiing or climbing mountain? Nah, gimana kalau misalnya Anda lebih suka main ski atau misalnya naik gunung? And then how do you find beautiful beaches? Nah, beautiful beaches yang ada di sini itu gimana cara supaya bisa sampai ke sana? Kalau misalnya ada di remote area ya sama aja, we cannot reach there. Lalu yang terakhir, aren't there other places that has beautiful beaches? Apakah nggak ada tempat lain selain Bali yang punya pantai yang indah? Nah, jadi seperti itu, ya. Argumennya disampaikan, and then we can encounter by asking this question. Even if you agree with the conclusion, you should always analyze the argument. Ya, bahkan misalnya Anda setuju gitu, Bali itu adalah tempat yang oke buat piknik. Ini Anda tetap bisa menganalisa argumen yang ada. Maksudnya menganalisa premis yang ada di sini. Jadi beneran nggak sih dia hot year around, dan beneran nggak sih ada beautiful beaches? Kalau ada gimana cara kesananya, dan seterusnya. Nah, di sini ada contoh lagi. Jadi di sini kita punya cell phone pose serious risk to their users. Several studies have shown a correlation between cell phone use and development of brain tumors based on penelitiannya Hardell et al. 2008. The International Agency for Research on Cancer, or IARC, classified cell phone as possible cause of cancer. Di sini kita punya premis yang pertama. Premis yang pertama adalah IARC classified cell phone as possible cause of cancer. Premis yang kedua adalah several study have shown a correlation between cell phone use and development of brain tumor. Nah, conclusionnya adalah cell phone pose serious risk to their users. Nah, conclusion itu kadang-kadang boleh ditaruh di depan ya. Jadi ini adalah conclusionnya. Pendukung dari conclusionnya atau premis pendukungnya itu followed after that. Yang pertama, yang kedua itu boleh ya. Jadi conclusion boleh di depan, boleh di belakang. Oke. Nah, di sini ini conclusionnya cell phones pose serious risk to their users. Buktinya apa? Buktinya adalah studinya si Hardell sama si keputusan IARC ini. Nah, melihat seperti ini, Anda bisa mempertanyakan gitu ya. Misalnya, are there problem with the premise? Jadi premisnya aneh nggak sih? Ada masalah nggak sama premisnya? Terus Anda bisa tanya, is there sufficient evidence to support the conclusion? Ada bukti cukup nggak untuk sampai pada conclusion tersebut? Lalu, studinya Hardell ini, gimana kualitas studinya? Apakah dia pakai random controlled eksperimen, atau apakah dia peer reviewed or things like that. Nah, yang berikutnya, nah ini penting. Mungkin Anda belum ngambil ekonometri ya, tapi nanti kalau Anda ngambil ekonometri, ini penting. Jadi korelasi itu dia tidak sama dengan causation. Korelasi itu bukan sebab akibat. Korelasi itu adalah hubungan statistik, di mana satu variabel menjelaskan behavior dari variabel yang lain, tapi dia bukan merupakan hubungan sebab akibat. Nah, di sini karena hubungannya adalah correlation, maka Anda wajib untuk
argumen balik bahwa correlation does not imply causation. Jadi maybe it's not the cell phone that cause tumors, tapi memang ada korelasi antara tumor dan cancer. Nah, lalu berikutnya, apakah ada studi lain yang tidak menemukan korelasi? Nah, terus di sini ada kata-kata possible cause. Nah, possible di sini dia tidak definitif. Oke. Hold on. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, example yang ketiga, I think I'm going to skip this, nanti dibaca sendiri ya. Masih ada juga example yang keempat. Nanti silakan Anda baca dan pelajari sendiri. Nanti setelah akhir sesi akan saya bagikan materi yang saya bahas di sini via chat ya nanti. Nah, lesson learned. Nah, jadi it is not about ignoring or not believing every information that we read. Nah, jadi karena kita harus hati-hati dalam menyerap informasi, itu bukan berarti kita harus ignore atau tidak percaya informasi apapun yang tidak kita baca. Nah, itu namanya juga close-minded nih. Nah, jadi open-minded itu bukan, maksud saya close-minded itu bukan sekedar punya opini sendiri terus nggak mau share ke yang lain, tapi juga ignoring or not believing every information that we read or hear, itu juga close-minded. Padahal kita harusnya kan open-minded. Nah, yang kedua, kita harus mencari trusted source. Nah, jadi kalau mau cari informasi, itu cari informasi yang trusted. Misalnya dari academic journal, dari reputable news media, dari government officials. Bahkan informasi yang kita dapat dari sumber yang sudah trusted pun kita tetap wajib kritisi. Okay? Tapi trusted source itu are very likely try their best to support their claims and provide sufficient and relevant information. Ya. Jadi kalau ada informasi, cek dulu ini source-nya valid apa enggak sih, apalagi informasi yang cuman disebarkan di grup WA misalnya. Wah, be very careful with that, okay? And then, but we don't want to learn something that is not accurate. Nah, jadi make sure something is accurate, and then we don't want to be persuaded to believe something unless they give us very good reasons to do so. Nah, ini penting ya, jangan sampai Anda percaya sesuatu kecuali memang ada good reasons to do it. Nah, ini terutama kalau ada yang PDKT sama Anda gitu ya, terus tapi dia cara mempersuasi Andanya tuh tidak oke, dalam artian you have no obligation to believe that person gitu ya, unless you have very good reasons to do so. Ya, saya jadi ingat banyak kasus orang yang tertipu oleh pasangannya yang dia misalnya ketemu dari dating apps misalnya. Nah, critical thinking itu juga required even in dating apps ya. Jadi don't believe someone just because mereka foto di depan gedung perkantoran yang oke gitu misalnya, atau mereka mengatakan I own this business, I own that business. Nah, no, there is no good reason to believe that. Sama juga misalnya ada orang yang berusaha untuk mempengaruhi Anda misalnya you have your own belief, Anda punya nilai-nilai sendiri misalnya oke, kita masuk ke sesuatu yang agak sensitif, but it's okay. Misalnya I have belief that I like, oke, jangan yang terlalu serius deh, nanti terlalu ini. Misalnya nih yang akhir-akhir ini sedang banyak beredar di sosial media. Jadi misalnya seseorang itu punya keyakinan atau kepercayaan bahwa dia tidak ingin memiliki keturunan secara biologis misalnya. Dia tidak ingin memiliki keturunan secara biologis. Atau ada perempuan yang dia mengatakan, saya tidak punya keinginan untuk mengandung dan melahirkan. Itu absolutely 100% adalah hak mereka. Itu adalah ide mereka, itu adalah sesuatu yang mereka percaya. Jangan sampai ketika kita sudah punya kepercayaan yang sangat kuat seperti itu, kita membiarkan orang lain untuk mempersuade kita dan mengubah belief kita, and not for good reasons, okay? Because it shouldn't be that way. Dan kalau Anda ketemu orang yang memang punya ide yang beda dari Anda, misalnya Anda adalah orang yang percaya bahwa
fitrah manusia adalah untuk berkembang biak misalnya, memiliki anak secara biologis. Lalu Anda ketemu sama orang yang dia mengatakan bahwa saya tidak ingin memiliki anak secara biologis. Never, in any circumstances, never say anything about it. Never argue about it ya. Karena itu it's not your place untuk mempersuasi orang lain to believe something that you do. Because ya don't do that aja gitu loh. Itu sangat tidak sopan dan itu adalah judgment and you are not being critical. Anda tidak berpikir secara kritis ketika Anda melakukan itu ya. Karena apa? Karena kalau misalnya Anda berhenti sebentar dan berpikir kritis, mungkin Anda akan berpikir secara lebih jauh. Oh, mungkin ada alasan tertentu yang saya tidak tahu atau tidak pahami mengapa dia tidak ingin memiliki anak secara biologis. Misalnya, mungkin orang tersebut itu punya penyakit yang penyakit tersebut diturunkan melalui DNA dan dia tidak ingin anaknya mengidap penyakit yang sama. Atau oh, mungkin orang tersebut itu memang tidak bisa punya anak secara biologis. See, so that's why always stop for a while and then think critically before you do anything. And then when you have your own idea or opinion, you are not in any situation or circumstances harus believe ide orang lain. Dan juga Anda kalau ketemu orang dengan ide yang berbeda, Anda tidak punya kewajiban, Anda tidak harus untuk menyampaikan ide Anda yang berbeda itu kepada orang lain. Oke? Okay? And then the last one, we should always read critically and always make sure that conclusions are logical and accurate and supported by relevant information. Okay, so that's the lesson learned. And then key takeaways, as critical thinker, you must challenge your assumption and other people's assumption. And just because something is in writing, it doesn't mean that it is fact and truth. Okay. And then even if a conclusion is based on fact, it doesn't mean it's a good conclusion. Okay. If it's on the internet, then it must be true. No, it's not ya. Albert Einstein. Terus fotonya di sini ada Isaac Newton. And then inventor of the light bulb, that's not Albert Einstein. Never trust Einstein's quotes on the internet, Abraham Lincoln. Okay. So itu adalah part yang kedua dari critical thinking material kita. Tadi kita sampai di reading ya. Nah sebelum saya, seems like, I think this is my internet not working properly. Bentar ya, saya cek dulu koneksi internet saya. It should be okay. Oh, internet di tablet saya doesn't work properly. Bentar ya, saya lagi connecting kembali di tablet. You know, I came to the office during the weekend for the internet, but apparently the internet in the office is not as good as I expect it to be. Okay. Bentar ya, saya coba reconnecting tablet saya dulu. Oke.
Okay. The internet is not. Okay. Let's continue. That's okay. Saya masuk dulu. Oke. Nah, sorry for the inconvenience. I will share my screen. Where was my screen? Here it is. Nah, kita sudah masuk part yang ketiga nih. Sebelum saya lanjut ke part 3, anybody has any question? Nobody? Oke, I will continue. Nah, di sini kita akan bahas lebih lanjut tentang arguments, reasoning, dan juga falasi. Ya. Nah, kita masuk ke tipe-tipe argumen terlebih dahulu ya. Jadi ada beberapa tipe argumen di sini. Kita punya deducting, inductive, abductive, arguments by analogy, and reductio ad absurdum. Oke. Kita bahas yang deduktif terlebih dahulu. Nah, jadi argumen yang deduktif itu dia biasanya modelnya tuh hypothesis, examination, and then logical conclusion. Ya, sebagai contoh, kalau misalnya A sama dengan B, maka B sama dengan C. Misalnya A sama dengan B dan B itu sama dengan C, maka berarti nanti A sama dengan C. Nah, ini dia deduktif. Oke. For deductive work, hypothesis must be correct, so that the conclusion must be logical and true. Jadi misalnya di sini, premis yang pertama, all mangoes are fruit. Jadi mangga itu adalah buah, and then all fruits have seeds. Semua buah itu dia punya biji. Maka conclusionnya adalah mangoes have seeds. Okay? Jadi dia dari general dia ke spesifik. Jadi kalau semua mangga adalah buah dan semua buah itu punya biji, maka kita bisa katakan bahwa mangga itu punya biji. Nah, the conclusion is logically true and realistically true. Oke? Nah, berikutnya kita punya yang namanya inductive arguments. Nah, kalau di inductive arguments dia examination, data, and then conclusion, ya. Jadi broad generalization from specific information. Jadi dia kebalikannya deduktif. Kalau deduktif itu dari general ke spesifik, tapi kalau induktif itu dia dari general, dia dari spesifik ke general. Jadi generalization from specific observation. Okay. Generating conclusion from specific to general. Jadi specific to general is called inductive reasoning. Okay. Nah, di sini, take an example of a basket full of mango. You take a mango and find it raw. And then you take another mango, then you also find it raw. Then you conclude that all mangoes in the baskets are raw. Nah, jadi di sini misalnya Anda punya sekeranjang mangga gitu ya, Anda ngambil mangga yang pertama, ternyata masih mentah. Anda ambil mangga yang kedua, ternyata masih mentah. Terus akhirnya Anda menyimpulkan, ini paling semua mangganya masih mentah. Nah, kita harus hati-hati dengan induktif argumen ya, karena jadi akan ada konteks di mana induktif argumen itu based on personal feelings banget gitu. Contohnya apa? Contohnya nih, misalnya Anda punya pacar, terus ternyata pacar Anda selingkuh, ya, terus Anda putus, udah move on ya, Anda punya pacar lagi gitu ya. Pacar yang kedua ini selingkuh juga. Terus akhirnya Anda menyimpulkan, semua laki-laki di dunia ini nggak ada yang baik. Nah, itu adalah salah satu contoh inductive arguments. Tapi itu adalah inductive arguments yang dia based on personal feeling. Nah, jadi hati-hati banget sama inductive argument. Karena kita mencoba kita mengeneralisasikan sesuatu itu based on sesuatu yang spesifik. Nah, itu agak hati-hati menggunakannya.
Jadi yang biasanya lebih banyak digunakan di argumen itu deduktif. Karena deduktif ini dia neutral banget gitu ya. Jadi dia yang dari general ke spesifik. So most of the time we have no problem with that. Dan dia juga tidak terlalu susah digunakan. Tapi inductive arguments itu kita harus hati-hati. Ya karena tadi ya kadang-kadang uh, kadang-kadang generalization kita itu juga based on personal opinion. Jadi hati-hati banget. Oke. Nah, di sini ada contoh lain. Misalnya Harold is a grandpa, specific, and then Harold is bald, gitu ya. Nah, maka di sini kita menyimpulkan bahwa all grandpas are bald. Wait a minute. The connection is not very good. I cannot move my... Nah, oke. Okay. Oke, jadi gitu ya. Jadi misalnya premis pertama, Harold is a grandpa and then Harold is bald, maka kita simpulkan bahwa all grandpas are bald. Nah, itu adalah induktif. Nah, sebetulnya di induktif argumen itu, the conclusion is logically true, but not definitely true. Nah, yang dimaksud dengan logically true dan not definitely true itu adalah ini tadi, contoh yang mangga tadi. Jadi karena kita ngambil 2 mangga pertama, itu dia masih mentah, itu terus kita kayak, oh ini berarti mungkin mangga-mangga yang ada di basket ini semuanya mentah. Nah itu kan belum tentu ya. Jadi cara kita mengambil conclusion itu benar. Jadi conclusionnya itu based on premise, oke? Tapi konklusinya itu belum tentu definitely true. Jadi logically true itu adalah cara kita menarik conclusion, yaitu based on premise. Tapi not definitely true karena pada akhirnya untuk membuktikan mangganya itu semuanya mentah apa enggak, ya kita harus membuka atau mengupas semua mangga, ya kan? So that's why it's not definitely true, although it is logically true karena based on premise, atau based on fakta, oke? Atau it might not be realistically true, ya. Might not be realistically true itu seperti yang tadi, seperti yang Anda punya mantan pacar yang I'm so sorry. The internet is not very stable. Let me try again. Nah, jadi yang not realistically true tadi saya sedang wait a minute. Nah, jadi let me do this again. Nah, ini dia. Nah, tadi kita membahas tentang induktif argumen yang dia logically true tapi not realistically true. Itu seperti tadi misalnya Anda punya 2 mantan pacar, yang keduanya itu selingkuh gitu ya. Terus Anda sampai pada argumen bahwa sampai pada conclusion bahwa semua laki-laki tidak ada yang baik. Nah, itu tidak realistik. Itu not realistically true because you don't know every man. That's why you cannot just jump to a conclusion that every man is bad. Okay? And then inductive reason may not always be produced through conclusion. Nah, dia tidak selalu sampai pada konklusi yang benar, but scientists can use it to produce hypothesis to investigate, and they can use deductive reasoning to apply the hypothesis to specific question about science. Nah, jadi si induktif argumen ini bisa digunakan untuk menyusun hipotesis. Okay? Jadi yang namanya riset itu untuk sampai pada conclusion itu sebetulnya kita menguji hipotesis kan. Nah, cara kita menyusun hipotesis untuk dites itu bisa menggunakan inductive arguments. Itu nanti akan dibahas lebih lanjut ketika Anda mengambil mata kuliah statistika dan ekonometri. Okay? So that's inductive arguments. Yang berikutnya kita punya abductive arguments. Oke, abductive arguments are kind of amplificative arguments. Their premise don't guarantee their conclusion. Abductive arguments involve inference to the best explanation. Their conclusion are supposed to be the best explanation for their premise. Nah, jadi di sini contohnya premisnya adalah
Adi's cheek turned red after I told him that Dian had crush on him. Nah, jadi Adi pipinya memerah ketika saya kasih tahu dia bahwa Dian itu naksir sama dia. Nah, maka conclusionnya adalah Adi was embarrassed to learn about Dian's crush. Nah, di sini kita mengambil inference ya. Jadi inference itu seperti konklusi sebetulnya yang kita ambil berdasarkan apa yang terjadi, apa yang terjadi di sini ya. Jadi si Adi pipinya memerah. Terus saya menyimpulkan bahwa oh mungkin dia malu kali setelah tahu kalau Dian itu naksir sama dia. Nah, the premise does not always guarantee the conclusion is true. Nah, karena dia adalah inference atau kesimpulan yang kita ambil berdasarkan apa yang kita observe, itu memang premisnya does not always guarantee that the conclusion is true. Jadi bisa aja tadi Adi itu pipinya memerah karena dia demam misalnya. Jadi bukan karena dia senang bahwa dia tahu kalau dia naksir sama dia. Oke, nah jadi abduction is not supposed to be deductively valid. Nah jadi abduction itu tidak selalu valid. Nevertheless, it is extremely common in all walks of life and very important skills to be able to make, spot, and evaluate abductive arguments. Nah jadi hati-hati ya sama abductive arguments. Ya. Oke, sudah jam 10.42 rupanya. I will speed up a little. Nah, abduction itu biasanya dia lebih banyak digunakan di crime, oke? Karena cara kita mengambil kesimpulan di crime itu akan beda dengan topik yang lain. Nah, jadi for example, the murder weapon was found in Ivan's trunk. Ivan doesn't have an alibi. He has the motive and also failed the lie detector test. Nah, jadi di sini kita observe bahwa senjatanya itu ada di mobilnya Evan, dan ketika pembunuhan terjadi, Evan nggak punya alibi, dan di sini Evan juga gagal lie detector test. Nah, berdasarkan apa yang sudah kita observe ini, dengan menggunakan abductive argument, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa oh berarti pembunuhnya adalah Evan. Oke, nah pendekatan abductive seperti ini itu memang biasanya dia digunakan di crime, ya. Tapi selain itu dia juga bisa digunakan di science. Scientific hypothesis of the rest on the inference of the best explanation for some observed data. Nah, jadi ini benar ya bahwa di science, terutama natural science, itu sometimes we cannot grasp the population, ya. We cannot grasp everything. Jadi kita hanya bisa rely conclusion kita dari observe data. And it's okay, it's an abductive arguments, tapi itu adalah okay, I was talking about abductive arguments being the best explanation. Oke, bentar ya. Let me change my Wi-Fi once again. Oke, so we're back here. Ya, jadi tadi saya mengatakan bahwa abductive arguments itu juga crucial di science, karena kadang-kadang best explanation itu hanya kita bisa dapat dari observe data. Oke, let me continue this a bit faster. Nah, jadi ini adalah contoh dari good abductive. Itu jadi misalnya good abductive itu biasanya dia fit, dia simple, dan juga dia thorough. Nah, jadi the more an explanation fits with everything we already know, the better it tends to be. And then it's also simple. The other things being equal, a simpler explanation is better than a complicated one. And then thorough itu artinya make sure that you get all the evidence that you can, and then consider all of the evidence before drawing conclusion. Nah, itu adalah ciri-ciri dari abductive arguments yang baik. Oke. Nah, berikutnya adalah reasoning by analogy. Nah, kalau analogi ya seperti namanya ya, dia menggunakan analogi. Jadi it involves showing that your conclusion is true
on the basis that two or more things are similar. Oke. Jadi misalnya when we reason analogically, we proceed from the observation that two or more things are similar. Jadi kita akan melihat satu atau dua hal itu similar in some respect to the conclusion that they are probably similar in some other concept. Nah, jadi misalnya X itu seperti Y karena mereka punya ciri A dan ciri B. Nah, karena X itu karena Y punya ciri A dan ciri B dan X juga punya ciri A dan ciri B, maka kita bisa menyimpulkan bahwa oh kalau gitu X mungkin juga punya ciri khas C yang juga Y di sini has it. Gitu ya. Nah, ini adalah analogi. Jadi kalau misalnya ada dua hal gitu ya, X sama Y di sini dan punya ciri-ciri yang sama, maka kita akan menyimpulkan bahwa ciri lain yang ada di Y itu mungkin juga ada di X. Nah, itu reasoning by analogi. Oke. Jadi misalnya di sini premisnya adalah Adi's car is 2010 Mercedes sedan is expensive to run. Bobby's car is 2010 Mercedes sedan and it is also expensive to run. Jadi mobilnya Adi mahal, mobilnya Bobby mahal. Biayanya. Nah, Caca ini punya mobil yang sama, Mercedes sedan juga. Berarti kita simpulkan bahwa oh palingan mobilnya Caca itu juga mahal biayanya. Kalau misalnya dia punya mobil itu, gitu ya. Nah, ini reason by analogi. Oke, I will skip this. Nah, berikutnya adalah reductio ad absurdum. Nah, ini adalah reduction to the absurd. Nah, ini dia adalah tipe argumen yang show that a denial of the conclusion leads to contradiction. Nah, jadi kalau misalnya kita udah ngambil konklusi gitu ya, jadi udah punya conclusion. Nah, tapi kalau kita deny conclusion tersebut, nanti akan jadi contradiction. Nanti akan saya contohkan. And it shows that an argument's method or assumption lead to ridiculous conclusion. Nah, jadi argumennya itu asumsinya itu konyol gitu ya. Maksudnya konyol itu seperti apa? Nah, jadi kayak gini misalnya. Di sini if we take linear regression through the lines and mari kita kita lihat data yang ini. Jadi kita lihat bahwa ada artikel yang mengatakan bahwa women sprinter are closing the gap on men and may one day overtake them. Oke, jadi atlet perempuan itu mereka mulai bisa menyaingi atlet laki-laki lah, dan suatu hari nanti atlet perempuan itu akan lebih lambat daripada atlet laki-laki. Dan di sini dikatakan mungkin nanti di tahun 2156 itu nanti atlet perempuan akan lebih cepat daripada atlet laki-laki. Nah, ini adalah kalimat yang menarik ya. Nah, tapi kalau kita kaji lebih lanjut, misalnya, oke, apa buktinya bahwa atlet perempuan bisa lebih cepat daripada atlet laki-laki? Oh, misalnya kita lihat bahwa jumlah jumlah kemenangan antara laki-laki dan perempuan. Nah, misalnya di sini perempuan yang biru sama laki-laki yang merah. Nah, ini memang dari tahun ke tahun itu gap antara laki-laki dan perempuan itu semakin dekat. Dan di sini diperkirakan di tahun 2156 nanti gapnya itu udah nggak ada lagi. Oke. Nah, tapi kalau kita teruskan garis regresi ini lebih lanjut, itu nanti kita bisa lihat bahwa iya perempuan itu memang makin cepat nanti secepat laki-laki, tapi lama-kelamaan nanti laki-laki itu di sini mereka jadi winning time-nya itu jadi lebih sedikit, jadi minus winning time-nya, which is it doesn't make sense gitu kan. Jadi kalau kita tarik terus garis regresinya, itu nanti akan jadi kesimpulan yang nggak make sense. Nah, kalau Anda ketemu sebuah informasi yang kalau Anda lihat lebih jauh lagi, terus dia nggak make sense, itu namanya adalah reductio ad absurdum atau reduction to the absurd di sini ya.
Jadi di sini taking linear regression through this line, extrapolating it over hundred of years show that linear model cannot be correct or arbitrarily long. It is not necessarily ridiculous when women outsprint men, but it will be ridiculous when negative time recorded in Olympic. Nah, jadi nggak mungkin kan waktu larinya itu jadi negatif. Karena kalau kita tarik garis regresinya secara lebih jauh lagi, nanti yang cowok atau yang laki-laki di sini waktu larinya itu jadi negatif, which is nggak mungkin. Gimana caranya lari dengan waktu negatif? It doesn't make sense. Nah, itu adalah reductio ad absurdum. Nah, jadi kalau Anda ketemu informasi, terus Anda lihat lebih lanjut kok jadi nggak make sense, hati-hati dengan informasi seperti itu. Itu adalah informasi yang misleading. Oke? Nah, di sini ada beberapa logical fallacy. Ini akan saya bahas sedikit. Nggak semua yang akan saya bahas ya, nanti Anda bisa baca sendiri. Nah, jadi di sini kita punya logical fallacy yang dia adalah strawman fallacy. Di sini definisinya adalah your opponent oversimplify or misrepresent your argument to make it easier to attack or refute instead of fully addressing your actual argument. Jadi oponen Anda itu akan mengambil bagian-bagian dari argumen Anda terus menggunakan bagian-bagian tersebut untuk mengencounter argumen Anda. Jadi nggak seluruh argumen Anda itu diperhatikan. Terus kita punya bandwagon policy. Ini adalah ini paling sering ya, just because many people believe a proposition doesn't make it true. Yaitu adalah bandwagon policy. Terus kita punya appeal to authority policy. Ini adalah while appeals to authority are by no means always well used, they can quickly be dangerous when you rely too heavily on opinion on single person. Nah, ini adalah ketika seseorang yang lebih superior dari Anda, hanya karena dia lebih superior, terus Anda menyetujui argumennya. That's dangerous. Oke. Okay. Terus kita punya false dilemma policy. Ini adalah the common policy misled by presenting complex issue in terms of two inherently opposite sides. Instead of acknowledging that most issues can be thought on a spectrum possibilities and stance, the false dilemma fallacy asserts there are only two mutually exclusive outcomes. Jadi ini kayak all or nothing ya. Kalau misalnya nggak X, ya harus Y. Nggak ada alternatif yang lain. Itu adalah false dilemma fallacy. Padahal sebetulnya kalau misalnya nggak X, masih ada abjad yang lain ya. Masih ada V, masih ada W, masih ada X, masih ada Z, dan segala macam, masih banyak. Nah, terus habis itu, ini saya skip aja yang hasty generalization. Yang paling sering terjadi itu adalah yang ini. Correlation and causation fallacy. Jadi hanya karena adanya korelasi itu tidak necessarily mean adanya causation. Kayak cell phone tadi misalnya, apakah HP menyebabkan kanker? Tidak bisa disimpulkan demikian, hanya karena adanya korelasi antara HP dengan kanker, tidak berarti HP adalah penyebab kanker. Terus habis itu ada anecdotal evidence, itu adalah ketika kita mengambil kesimpulan atau generalization dari sebuah informasi yang anekdot. Jadi misalnya hanya karena Anda nggak bisa minum susu sapi, Anda alergi susu sapi gitu ya, terus Anda menyimpulkan bahwa wah ini kayaknya semua orang alergi susu sapi nih. No, it's not like that. It doesn't work that way gitu ya. Terus habis itu, oke, kayaknya itu aja fallacy yang akan saya bahas. Nanti sisanya Anda bisa baca sendiri. Nah, kita masuk ke part yang keempat adalah writing. Nah, jadi writing itu sama pentingnya dengan reading. Kalau reading tadi adalah bahan bakar dari critical thinking, writing itu adalah salah satu outputnya. Okay? So one of the output from your critical thinking is writing. Kalau Anda bisa menuliskan ide Anda itu dengan baik, then you could be a very powerful person. Okay? Di sini contohnya, Amazon ban PowerPoint in the company. If personnel wish to ask people to agree to budget and to give them resource, they don't use PowerPoint. Instead, they write a 6-page Word documents that states why they are asking for money and resource. Nah, di Amazon itu kalau Anda ingin mengajukan
permohonan dana atau permohonan resource atau bahkan sharing idea, itu mereka kebijakannya adalah no, enggak dengan PowerPoint, tapi coba tuliskan apa poin Anda. Jadi ide Anda itu harus bisa ditulis ke dalam tulisan yang komprehensif. Okay, and that's good. Okay, because sometimes writing is not easy. Writing is hard. It requires training. But if you can do that, you would be very powerful. Nah, effective writers write critically. Nah, jadi sama seperti tadi ya, avid readers read critically. Nah, jadi apa yang membuat tulisan itu buruk itu adalah wordingnya. Jadi the words are wrong, the phrase are wrong, the sentence are wrong, and they are not ordered in the right paragraph. Paragraph not coherent, dan whole thing it makes no sense. Nah, gimana caranya supaya kita bisa menulis dengan baik? Read and write every day atau latihan. That's all that I can say to you. Tidak ada cara yang lebih cepat daripada berlatih. Okay? Cara yang lebih efektif juga nggak ada kecuali berlatih. And then see if you can discover what you believe is true, and then such practice will build your foundation. Dulu cara saya latihan untuk menulis waktu saya masih muda, sekarang udah nggak muda lagi. Waktu saya masih muda itu adalah dengan menulis blog. Ya, I don't know apakah blog sekarang masih populer apa enggak, tapi dulu saya menulis blog. Whatever opinion that I have, some of my opinions are ridiculous, but anyway, I wrote that in my blog. Itu adalah cara saya untuk latihan menulis. Awalnya tentu kacau, dan kalau saya baca kembali tulisan saya, cringe banget rasanya. Tapi ya itu adalah cara kita supaya bisa menulis dengan baik. Kalau saya dulu nulisnya di blog, Anda bisa coba cari dan temukan apa platform yang Anda suka. Terus coba dari situ. Dan waktu dulu saya nulis blog, saya nggak peduli apakah ada orang yang baca blog saya apa enggak. Karena itu adalah media bagi saya untuk menulis, bukan untuk looking for validation. Oke, nah berikutnya, what's next? Jadi dari materi-materi yang sudah kita pelajari tadi, itu terus what's next ya. Jadi realize the power of thinking, how to think and not what to think. Jadi intinya gunakan apa yang sudah kita pelajari tadi untuk Anda aplikasikan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi baca yang rajin, latihan nulis yang rajin, terus kalau ada informasi baru, berhentilah sebentar untuk memikirkan kira-kira ini informasi valid apa enggak. Terus coba tanya 5W, 1H, dan kalau ada opini yang berbeda atau ide yang berbeda dari Anda, itu jangan langsung reaktif. Stop and think. It's very simple actually, just stop and think in whatever it is that you do. Entah itu kalimat yang mau Anda sampaikan atau tindakan yang mau Anda lakukan atau bahkan apakah Anda mau beli baju yang Anda suka dan mahal ini, itu stop and think before you do it rashly. Okay? Jadi putting it into practice, thinking is difficult, that's why most people judge. Nah, if you don't think first, then you judge. So think is difficult, that's why most people judge. Oke, nah jadi itu aja materi critical thinking yang saya bisa sampaikan ya. Nah, pas banget udah hampir jam 11 ini. Jadi sesuai janji ya, tadi saya sampaikan materi selama 2 jam. Nah, if you guys have any question, you can ask me. I will be happy to answer your question. Silakan. Jangan lupa absen ya. Kalau Anda lupa absen, nanti saya nggak tahu apakah Anda hadir atau tidak. Oke, ini link absen. Terus saya akan share materinya juga. Oke, hold on. Where did I put the material? Oh, here it is. Oh, ini dia. Teaching.
Okay. Anybody has any question? No? Okay. If you don't have any question, let me sebentar ya. Saya screenshot sebentar layarnya karena saya butuh ini sebagai bukti bahwa training sudah berlangsung dan juga daftar absen Anda tadi. Sebentar ya. Okay, if you don't have any question, then I will close the session. So thank you everyone for coming, and then have a good weekend for everyone. Bye-bye. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Lalu. Terima kasih, Bu. 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 Sehat selalu.